alifnya nih. Berarti khabaru inna bermula khabar inna. Kemarin alifnya sudahlah. Mana ini jim ba alif ba jim. Oh ini khabaru inna yakunu berarti lah. Kalau di atas tiga loh kata. Khabaru inna yakunu khabar inna jadilah dia jumlatan ismiyatan yaitu jumlah ismiyah. Au jumlatan fi'liyatan atau jumlah fi'liyah. Mislu seumpama innal misbaha sesungguhnya lampu dau'uhu syadidun bermula cahayanya yaitu bersangatan itu maksudnya sangat terang cahayanya. Dau'uhu bermula lapas dau'uhu syadidun jumlatun ismiyatun yaitu jumlah ismiyah. Khabaru inna yaitu khabar inna. Contoh berarti innal misbaha dau'uhu syadidun. Asalnya kan sebelum isim inna nih apa asalnya? Mubtada. Berarti apa sini al misbahu. Al misbahu dau'uhu syadidun. Ini mubtada pertama, ini mubtada. Lalu ini khabar mana nih? Khabar gimana nih? Khabar mubtada kedua. Pertanyaannya mana khabar daripada mubtada pertama? Jumlah apa? Jumlah mubtada kedua dan khabarnya menjadi khabar mubtada atau istilahnya disebut apa sini? Jumlah ismiyah. Nah. Syarat khabar itu berada di jumlah ismiyah apa syaratnya? Ada rabitah. Nah, ini rabitahnya. Nah, damir yang kembali kepada mubtada pertama. Ini tekan. Lalu asalnya al-misbahu dau'uhu syadidun dimasuki inna. Tinggal ubah harakatnya innal misbaha sesungguhnya lampu dau'uhu bermula. Bermula cahayanya lampu yaitu bersangatan. Paham? Langsung apa aja padahal lah. Dau'ul misbahi inna dau'al misbahi syadidun. Kalau aja langsung inna dau'al misalnya langsung. Nah. Kan sini jadi isim langsung, isim jadi isim inna dau'al misbahi. Nah, kalau sesungguhnya cahaya lampu yaitu terang. Bisa aja itu langsung. Ini kan kayak ini innal misbaha dau'ul misbahi gitu loh kok. Ya Allah, jadi mudah pun berarti kan dau'ul misbahi syadidun. Laita ulang. Laita syababa. Semoga kepemudaan.
Ya'udu yauman, yaitu kembali oleh dia syabab, kepemudaan, yauman pada suatu hari. Dan ba'num. Kawalah. Ada kawala. Perhatikan kata-kata laita, perhatikan. Coba kita definisinya ke halaman 40, perhatikan laita. Ini kan kata-kata kembali lah kok. Ya kalau perhatikan laita di 40 tuh. Laita litamanni wa huwa mahabbatu husuli syai'i. Dia tamanni itu suka untuk menghasilkannya sesuatu. Berarti cucuk laita ini apa? Definisinya mana? La'alla tuh kah? Perhatikan la'alla, perhatikan la'alla lirraja'i wa huwa tarakkubu syai'in la wusuqa bihusulihi. Mengintai-ngintai sesuatu yang tidak diyakini bihusulihi dengan hasilnya. Cocok apa ini definisinya laita ini mana? Di la'alla tuh pas lo kok. Iyalah. Entahlah sidin sini, sidin lah, mungkin ada pendapat lain. Nampasnya bagi aku bang, nampasnya definisinya tuh lo yang pas tuh di la'alla itu di anak di laita. Pas lo ini laita syabab ya'udu yauman. Semoga kepemudaan yaitu kembali pada suatu hari. Itu kan perkara nang mustahil adatan. Ya kalau secara kebiasaan mustahil lah kok. Tapi bisa aja bang. Jangankan kepemudaan, nang mati aja kan bisa hidup kembali. Ya kalau tapi adatan itu apa namanya mustahil bang ya kalau secara adat. Sama orang miskin beangan-angan biasa harita dinak begawi. Kemudian kalau berhaji itu kan adatan mustahil. Tapi bisa aja orang mampu naik haji ya kalau ya lah. Ya kalau misalnya ada misalnya di sana TKI ya kalau bibinian TKI ya kalau tapi cari laki. Iyalah, di sana kada dapat laki, lalu inya katunya main Facebook, ya Allah, dicarinya lah lakian terus ya kalau nah. Adi lakinya laki pindah pangangguran ya kalau dia anunya ikam hakun nampat ulun nak makah lah kana menaikkan haji. Pas mana iki haji ya kalau lah 2 kali ya kalau dapat. Ada kayak itu ya kalau banyak kayak itu. Iyalah. Lebinian cari lakian di Facebook. Banyak kayak itu. Deh kita ini ada juga. Terus itu kisah, tapi bujukan kisahnya bujukan. Ya'udu jumlatun fi'liyatun. Lapas ya'udu yaitu jumlah fi'liyah, khabaru laita yaitu khabar laita. Syaratnya apa juga? Jumlah fi'liyah, khabarnya di jumlah fi'liyah. Syaratnya apa? Ada damir yang kembali kepada apa? Kepada isim atau asalnya mubtada pertama. Itulah. Yalah. Yang mubtada utama yalah. Mana mubtada keduanya? Ada deh. Nah, ada mubtada pertama kedua tuh jumlah ismiyah aja. Aduh, mencari-cari mubtadanya terus. Mau pang boleh salah terus. Bahkan tanda pertama kedua itu hanya ada di jumlah ismiyah. Wa sayati syarhu ma taqaddama, dan akan datang syarhu oleh keterangan ma taqaddama oleh sesuatu yang telah lewat. Oleh pulang. Syarhu ma sesuatu, taqaddama yang telah lewat oleh dia sesuatu. Inda dirasatil jumlati, ketika mempelajari masalah jumlah. Wa makaniha, dan kedudukannya itu jumlah. Minal i'rabi, daripada i'rab. Fil babir rabi'i, pada bab yang keempat. Pembahasannya karena di bab keempat. Di babul jumlah. Kemudian karena jumlah itu ada pulang kedudukannya sebagai apa? Ada sebagai jumlah ismiyah. Yang kalau ada jumlah fi'liyah, kemudian ada yang kedudukannya sebagai jadi khabar, ada jadi apa lagi jumlah jadi apa, ada lagi sibul jumlah itu ya kawannya jumlah, sibul jumlah, ada yang jadi hal karena ada yang jadi naat. Terus makanya kayak ada penjelasannya, yalah aku sih menjelaskan boleh salah. 4,
Ini yang keempat nih yang mana nih? Satu. Empat tuh nah khabaru inna di halaman 39. Bermula khabar inna satu kemarin. Yalah al awalu khabaru inna. Kemudian yang keempat khabaru inna. Bermula khabar inna ya juzu yaitu boleh jumlah fi'liyah pulang. Takdimu khabari inna oleh mendahulukan khabar inna. Idza kana apabila adalah dia khabar inna syibha jumlatin yaitu syibih jumlah. Syibih jumlah itu berarti apa? Khabar innanya di mana? Di jar majrur atar dzarab. Wa ismuha ma'rifatun. Dan mula isimnya isim innanya ma'rifatun yaitu ma'rifah. Habis itu langsung kasih nih, jangan beda di skema. Kayak ituain aja. Udah layang. Perhatikan. Yang pertama boleh aja. Boleh mendahulukan khabar apabila khabarnya di syibih jumlah dan isim innanya yaitu ma'rifah sebagaimana mubtada. Mubtada itu kan apa? Mubtada itu kan wajib ma'rifah yalah. Tapi boleh mubtadanya diandak ke belakang ya, kalau boleh mubtadanya diandak di sama inna. Mislu inna fit ta'anni as-salamatu. Sesungguhnya di dalam tidak tergesa-gesa as-salamatu yaitu keselamatan. As-salam itu menjadi kok asal apa? Salamatu kah? Salamata lah. Salah baca inna tuh nah. Ya kalau inna fit ta'anni as-salamata sesungguhnya di dalam tidak tergesa-gesa yaitu keselamatan. Asal katanya asal sesekali sebelum jadi dimasuki inna. Kan inna fit ta'anni as-salamatu. Setelah asal sekalinya kan gini, sini di muka anaknya mubtada dulu. As-salamatu fit ta'anni. Bermula keselamatan di dalam tidak tergesa-gesa. Ini satu pertama ini. Kemudian rumusnya itu kok apabila mubtada itu isim ma'rifah, wajib ma'rifah lah. Wajib ma'rifah apabila mubtada isim ma'rifah, maka boleh mubtadanya diawalkan atau dikebelakangkan daripada khabar. Boleh kok? Boleh as-salamatu fit ta'anni atau fit ta'anni as-salamatu. Kata kalau yalah, betul namanya boleh apabila mubtadanya isim ma'rifah. Paham? Nah, lalu dimasuki inna, lalu jadi innas salamata fit ta'anni. Sesungguhnya keselamatan di dalam tidak tergesa-gesa. Tinggal huruf karena lagi. Karena sini isim ma'rifah, yalah mengganti daripada mubtada. Tinggal dikebelakangkan. Innanya tetap di muka, inna pis salamati inna fit ta'anni bagisnya tetap as-salamata karena masih isim inna. Paham? Boleh nyatakan sama ya rumus mubtada. Pokoknya bila paham rumus mubtada, makanya rumus mubtada itu di awal diandaknya buju paham di sana. Karena sebagai nang nawasih itu sebagai kembalinya kepada mubtada, kana kah inna kah kepada mubtada dan khabar.
fit ta'anni bermula lapas fit ta'anni khabaru inna muqaddamun, yaitu khabar inna muqaddamun yang didahulukan. As-salamata ismu inna muakharun, isim inna yang didudikan. Yang kedua, yajibu taqdimu khabaru inna, wajib mendahulukan khabar inna. Idza kana apabila adalah dia khabar inna syibha jumlatin, yaitu syibih jumlah. Wa ismuha nakiratun, bermula isimnya inna nakiratun, yaitu nakirah. Atau kadeda anunya, kadeda lagi kah cocokan ke anu tuh sama ka begitaan? Hah? Bayinya tuh kadeda ka cocokan ke anu? Anu tuh katikannya ada lagi kah? Pacul ada. Hah? Taci. Nah, kalau rumahku tuh kadeda kanunya. Pacul ada. Ada kok yang anunya putakan jalur aku ada ya? Di mana? Di bawah kah? Jauh kah? Kawala dia anu lah. Kawai. Soalnya di rumah baju habis. Soalnya itu baru buka duanya kah tuh kayaknya tuh. Pada aku bang? Ke bawah. Kayak itu orang situnya kah? Pas kata kayak itu kah? Buah taci aku jadi mahal gini. Mahal. Aduh mahal bang. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya beserta kesusahan yaitu kemudahan. Mana kaudung iyang mana? Asalnya ya Pak, asalnya asal sesekali. Jadi mubtada ya Pak? Hah? Hah? Yusrun. Yusrun. Yusrun ma'al usri. Yusrun ma'al usri. Ya kalau bolehlah mubtada nakirah. Ada boleh, lalu diandak di belakang, lalu ma'al usri yusrun, lalu dimasuki inna. Inna yusran ma'al usri. Ada boleh juga. Karena nakirah. Lalu ma'al usri, inna ma'al usri yusran. Ma'al usri khabaru inna muqaddamun. Yusran ismu inna muakharun. Ba, tekan tuh wajib. Wajib apa namanya? Dahulu khabar innanya karena nakirah. Idza kana fi ismi inna, apabila adalah pada isim inna damirun, yaitu damir ya'udu yang kembali oleh dia damir alal khabari, atas khabar. Damirnya di mubtada tapi kembali ke khabar. Sedangkan mubtada itu kan wajib di awal kalimat, mau kada mau pasti mubtada tadudi pada khabar karena menyesuaikan tempat kembalinya damir, karena damirnya di khabar. Mislu inna fid dari sahibaha,
Sesungguhnya di dalam rumah sahibaha, yaitu pemiliknya rumah. Mana? Sesungguhnya di dalam rumah, yaitu pemiliknya. Asal katanya ya apa? Sesekali sahibuha fid dari. Apa artinya? Bermula pemiliknya, yaitu di dalam rumah. Nya apa? Nya apa? Hah? Ada kembalinya? Karena mau ada kembalinya. Lalu untuk menyesuaikan, ya kalau tempat kembali maka dibalik, pahamkah? Karena mau ada kembalinya. Kembalinya ke sini. Tapi kan disesuai ya, kalau kembali kan disesuai. Lalu pid dari sahibuha. Dimasuki inna jakannya misalnya langsung kayak ini nah. Boleh aja misalnya kayak ini kada banuan. Inna sahibat dari pihak. Sesungguhnya pemilik rumah pihak, yaitu di dalam rumah. Pas saya lah kok itu. Ya kalau jakannya kayak itu, yalah. Tapi kan ini orang hendak berdahulu damirnya. Paham? Paham kah? Lalu dibalik. Paham? Soalnya kemana kembali damirnya? Kembali ke sini. Bukan kembali. Kembali itu pasti terdahulu bersaugang. Kayak itu loh. Yalah. Paham kah? Sama syarat mubtada itu juga yang apa wajib didahulukan. Pid dari khabaru inna muqaddamun. Lapas pid dari itu khabar inna yang didahulukan. Sahibaha. Bermula lapas sahibaha. Ismu inna muakhadun, yaitu isim inna yang dilambatkan. Wa qadit tasala bihi damirul ha'i, dan sungguh berkaitan dengannya itu sahiba, dengannya itu khabar inna. Khabar inna isim inna. Sahiba itu isim inna muakhar atau sahiba. Bihi itu kembali ke isim inna muakhar atau sahiba. Damirul ha'i oleh damir ha. Ya'udu yang kembali oleh dia damir ha alal khabari atas khabar. Terakhir, maksudnya terakhir pembahasan yang nomor yajibu ini, bukan langsung terakhir. Terakhir ini soal langsung belinya no. 5. Idat tasalat, apabila bersambung oleh bi inna dengan lapas inna, wa akhawatiha dan saudara-saudaranya inna. Abtalat, niscaya membatalkan oleh dia amalaha akan amalnya inna. Ada laita, selain lapas laita. Pokoknya inna dan saudaranya bila dimasuki maka kada beramal lagi dah, kecuali lapas laita. Itu boleh beramal, boleh kada. Fa idza dakhalat 'alaiha, maka apabila masuk 'alaiha atasnya laita oleh lapas jaza, niscaya boleh, jawab idza, i'malu laita, oleh mengamalkan laita. Wajaza ihmaluha, dan boleh menyia-nyiakannya laita. Maksudnya kada beramal ihmal tuh. Mislu, seumpama innamal umamu, hanya saja bermula umat-umat.
Al-akhlaqu yaitu dinilai dari akhlak. Ma bakiyat selama tetap oleh itu akhlak-akhlak. To in nama apa lagi anunya? Arabnya lagi apa? Apa? Kapat batala amaluhu. Ka'an nama asalnya kan innamal umamul akhlaqu, bilanya kada ada ma, innal umama al akhlaqu mabakiyat. Tapi karena di sana ada ma lalu innama, berarti bila innama tulil hasar, apa artinya hasar? Pembatasan, dibatasi, hanya saja. Ka'annamal qadzaibu qasfur ra'udi, seakan-akan. Kadzaib itu misil itu kayak nang ada hal halus dia misil tuh kayak apa contoh kan nih lain misil contoh contoh kayaknya kayak nang alat kayak tempur tujuan senjata tempur hal halus kayak bom semuanya lah. Kasfur raudi yaitu bom petir. Kasfur raudi bom petir. Kadzaib kayak bang di sini nah ada di sini. Apa itu misil? Oh kayak rudal. Nah. Seperti udah aja lah. Kayak ini nah. Kayak ini nah. Nah kayak ini nah nih. Inilah. Ini sama aja nih. Nah. Nah anunya nih, pelurunya nih. Nah sama ini nah. Lawan nih. Nah, dari mani nah. Misil namanya gitu. Kayak apa namanya? Kayak bom aja ya lah. Misil. Laitama semoga laitamal imtihanu sahlun, semoga ujian sahlun yaitu mudah. Berarti itu kada beramal berarti ya Allah laitama tadi kecuali laita itu dimasuki maka boleh beramal boleh kada. Aw laitamal imtihana. Semoga imtihan ujian sahlun yaitu mudah. Ada yang tanyakan? Bila kada ada takos dulu. Akalnya kan ada. Bila kada ada lanjut. Tuksaru hamzatu inna, dikasrahkan akan hamzah inna. Idza waqa'at, apabila terletak oleh dia inna.
Kayaknya sudah belajar juga nih dia apa tuh? Al-awwalu fi awwalil kalami, yang pertama pada awal kalam. Berarti menempati jadi mubtada asalnya, kemudian dimasuki inna. Mislu innal adla, sesungguhnya keadilan. Asasul hukmi, yaitu pondasi hukum. Bila di awal kalam berarti asalnya mubtada, memang mubtada. Yalah. Ba'dal qauli, sesudah qaul. Sesudah lapas qaul. Qaul itu kan masdar ya, kalau pecahannya masdar itu fi'il madhi mudharik. Kan ada yang asal kata itu masdar, ada yang mengatakan fi'il madhi pertama. Ya Allah. Berarti kan asal daripada qaul. Sesudah qaul, mislu qala, berkata al-muttahimu, oleh orang yang muttahim itu orang yang tersangka. Inni bariun, sesungguhnya aku, bariun yaitu asalnya bariun itu berlepas, maksudnya tuh tidak terlibat. Tuh kan sesudah kaul tuh, qalal muttahimu, berkata oleh orang tersangka, ini kada boleh anak. Sudah kaul tuh, nah kaul itu kan pecahannya tadi fi'il madhi mudharik dan sebagainya. Qul, katakan olehmu, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, huwa, bermula dia petunjuk Allah, al-huda, yaitu petunjuk sebenarnya. Kata-kata imbah kul, jangan imbah kul jadi di kul. Oh, berarti fi'il, berarti itu jadi maf'ul. Qul anna hudallah, jadi kemana boleh. Pahamkah? Pokoknya imbah kaul itu kan pecahannya fi'il madhi mudharik amar segalanya itu. Nah, itu bila ada inna maka kasrah, kada boleh anna, katakan. Jim ba'dal qasami, sesudah huruf sumpah. Mislu wallahi, demi Allah. Wow, huruf sumpah, Allahi majrur. Innan nasra qaribun, sesungguhnya pertolongan yaitu dekat. Kada boleh anna, jangan wallahi, baca apa bagi wallahu, dan bermuna Allah. Annan nasra, yaitu bahwasanya pertolongan yaitu dekat. Bah, camuh lalu itu. Dal fi awali jumlati silatil mausuli, pada awal-awal jumlah silah mausul. Apa itu silah? Apa silah? Itu mausul. Alladzi silah mausul. Alladzi silah mausul. Mausul. Ini silatil mausul. Silatil mausulnya terletak di awal jumlah. Silah mausul itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, kayak itu loh kok. Ya kada? Iyalah. Ya lo kok, perhatikan. Ja'alladzi, telah datang oleh orang yang. Innahu najihun, sesungguhnya alladzi najihun, yaitu orang yang sukses. Tapi biasanya kalau di kitab-kitab yang cetakan-cetakan Nang Hajar kayak ini biasanya ada yang hamzahnya adalah bawah kayak itu. Nah, tapi kalau kitab yang tadu hulu yang bercurai itu bisa kadede itu, bisa kadede. Bagus bang, beliau ada dingin tuh. Aku tuh baca kitab-kitab kayak itu. Jadinya tuh sambil ingat-ingat, oh ini kak bacanya ini. Kalau baca di kitab kayak ini, nah, iyalah. Ada tagus, ya Allah. Lalu pangulir jadinya. Makanya nyaman baca Fathul Qarib tuh Bayjugi kitab ini nyaman baca lah. Kitab itu main baca ya Allah. Jadinya kan apa namanya tuh berpikir, oh ini salah. Kalau kitab ini nang nyaman tagus. Kayaknya maulah bahasa itu tuh malah bungul. Dalam artian tuh maulah otak tuh berpikir. Bujuh tagus. Paham lah. Bagus tuh ada salah-salah sedikit. Tapi tahu salahnya di mana? Tahu salahnya di kelusah ya Allah ya lah. Apa tuh contohnya? Ja'alladzi innahu
najihun. Nah, mausul. Mana silahnya mana? Hah? Mana silahnya mana? Silah lakonnya. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Letaknya di awal jumlah lakonnya. Ya Allah. Telah datang oleh orang yang huwa bermula dia orang, yaitu sukses, lalu dimasukin, berarti kan silah mausulnya terletak di awal jumlah lah. Asal mubtada lah kok. Yalah, telah datang oleh orang bermula dia orang, yaitu orang yang sok. Berarti kan silah dari mausul ini terletak di awal jumlah lah kok. Asalnya jadi mubtada dimasuki innahu najihun, paham lah. Perhatikan. Fi awali jumlati silatil mausuli. Paham kah? Paham? Bermula dia, kada ada inna nih. Ja alladzi telah datang oleh orang yang huwa bermula dia orang, najihun yaitu sok. Berarti kan ini silah. Silahnya berarti di awal jumlah. Nah itu kada boleh anak, wajib inna. Sama ai lawan nang apa namanya? Inna di awal kalam sama lah. Ha bi bad'i jumlatil hali, pada permulaan jumlah hal. Mislu qabaltuhu, apa artinya qabal? Kalau kita tuh kebal. Kalau kita tuh kebal, apa namanya? Tahan di kiau. Ya kalau nyalah. Kebal juga gitu. Apa artinya qabal? Apa artinya qabal? Menjumpai oleh aku akannya wa innahu wal hal waw haliyah. Ya kalau yalah. Sesungguhnya dia itu hu yasta'iddu, yaitu bersiap-siap oleh dia lisapari, untuk sapar. Perhatikan kenapa innahu, karena innahu itu terletak pada jumlah haliyah. Wawnya tuh waw haliyah. Paham? Wajib innahu sesudah waw haliyah. Ada boleh wa annahu. Kecuali kali kan misalnya wawnya atap wawnya atap tuh kemana? Ke maktubnya kemana? Paham? Bila misalnya ke majrur, berarti kan biasanya anna kok. Ya Allah yalah. Anna itu kan milihnya ke majrur, berarti takwil masdar, berarti anna bacaannya lain nah. Wa ba'du wa ba'da haitsu. Jangan wa ba'du, ba'da. Ba'at itu kan bila baidapah, bacanya apa? Bacanya apa? Ba'da lah kok, bila baidapah. Ya kada, bila kada baidapah, bacanya apa? Bila kada baidapah, kemudian sebelumnya ada huruf jar. Bacanya apa? Ba'du. Bila kada baidapah, ba'du lo. Ingatlah. Udah lah belajar ba'du qablu kawannya. Ada lah. Ba'du qablu sudahlah. Di ada di mu'jam maksudnya belajar sudah ada pada hi. Asalnya kita tetamangin tuh membahas qablu. Pas cari juga ba'du. Belajarnya aja ingat lagi. Sudah belajar adanya. Adalah kok. Paling kan kita tengok opih lah, suahai bagang ya kalau jalah. Ini kan dia suahnya aja bingung. Mikir kan suahnya kada yang orang bingung. Inilah. Jakanya ini tete ada kan ingat kok lebih ini kan dia asas bahasa kada belajar juga ya kita. Kada ada tatagang opih lah lalu ini. Ba'da haitsu, sesudah lapas haitsu, mislu yaskunun nasu, menempati oleh manusia, haitsu sekira. Artinya itu sakira tahu artinya. Ada tahu apakah maksudnya sakira atau abah aja sakira tahu. Innar rahata, sesungguhnya kenyamanan, maufuratun, yaitu terpenuhi, menempati atau tinggal oleh manusia sekira kenyamanan itu terpenuhi. Nah sesudah isoto bilanya ada inna, pasti inna beli anak.
Coba tuh cari di Mu'jam adalah haisu yang kuciak-kuciak atau buku bawa bukunya baca dek. Adalah haisu. Apa anunya? Jorab apa? Makanan. Makan. Mak. Kayaknya ini hanya. Adakah lagi? Itu orang lakian kada belinya lakian. Belinya macalna kayak semalam. Mana tadi? Nih ini pulang lah. Jatuh ibahnya nangis tuh ya ingin nih. Ini kau pulang. Nah. Ada muha gam jangan diubeti. Nyemennya ingat tagus. Ini ada hulu macal. Panas ini lalu luka misalnya nah. Jangan diubeti maka punya bedege. Karena ingat tagus beli jagamin. Ini nah dulu nagage macal. Pokoknya beli kami nangis. Adakah harinya apa? Min haisi adalah min haisi lah. Adalah min haisi. Min haisi aja loh kok. Kemudian sesudah haisi apa? Mubtada kah biasanya? Lapak takus kah? Kitabnya apa? Bacanya apa? Hah? Maksudnya sesudah haisi itu apa? Adakah? Adalah kata-kata sesudah haisi apa? Apa? Adalah Bersama Helgen. Apa kata-kata sudah iso ada dek? Mana? Surah pemakanin wakat taridu li zaman. Sini mabni ala dham. Ada yang waqat tuda puhaisu il ismil mufradi walakin bi suratin nadiratin li anna idza fataha takunu ila jumal nahu qaul syair. Biasanya kan haisu to mabni ala dham. Berarti mabni kada bidapah tapi ada di syair. Jarang banget walakin bi suratin nadiratin, tetapi dengan gambaran yang jarang li anna idza fataha takunu ila jumal. Karena idapahnya itu haisu jadilah dia kepada jumlah-jumlah. Biasanya kepada jumlah aja haisu
fawalli wajhaka, berarti kan tuh dicontoh perhatikan di Quran. Di atas tuh. A'malu haitsu abi ya'malu. Allah kata a'malu haitsu abi ya'malu, aku bekerja sekira-kira ayahku bekerja. Maksudnya bila abah begawi aku begawi. Berarti kan sesudah haitsu itu ada jumlah ismiyah. Kemudian di contoh kedua qata'ti haitsu mabniyatun 'alad dham fi mahalli jarrin bi harfil jarri nahu qaulihi ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perhatikan. Wa min haitsu kharajta fawalli itu kan di sana jumlah fi'liyah. Ya oleh lah. Perhatikan. Lalu di bawahnya waqtu dafu haitsu ilal ismil mufradi. Terkadang aja diidafahkan haitsu kepada isim mufrad. Walakin bisuratin nadiratin, tetapi jarang, sangat jarang. Li'anna idafatiha, karena sesungguhnya idafahnya haitsu takunu ilal jumali, jadilah dia kepada jumlah-jumlah. Tapi ada jarang, ada di syair aja. Amatara haitsu suhailin talian. Haitsu suhailin itu mudhafun ilaih daripada haitsu, tapi jarang. Bilang hendak ada tapi di syair. Biasanya berarti karena biasanya kalau sesudah haitsu bilanya isim berarti jadi mubtada. Paham lah. Jangan dibagi si kan haitsu berarti ini mudhaf ilaih nih, berarti jangan. Sesudah haitsu bila berarti inna, karena kan inna itu berarti juga di awal jumlah. Ya Allah ya Allah. Malhuzatun, catatan. Pas degen dulu, ada tanyakan dulu. Malhuzatun panjang. Menjelaskan lawas. Hah? Pada awal-awal jumlah hal. Itu kan di sana tuh perhatikan. Innahu tuh jadi mubtada. Berarti awal jumlah lah. Tapi di sana waw tu waw haliyah. Paham? Waw haliyah berada di mubtada. Paham lah? Itu kan innahu tuh asalnya kan jumlah apa awal jumlah lah. Waw haliyah tadi berada di awal jumlah. Paham? Qabaltuhu, menemui oleh aku akannya walhal, sesungguhnya dia. Asalnya kan walhal huwa yasta'iddu. Berarti kan di awal jumlah, halnya berada di awal jumlah. Pernah tanyakan lagi? Pertanyakan. Apanya? Huwanya kembali kepada apanya? Innahu. Tapi kan isim itu kayak fi'il aja padahal. Tapi kan kalau bentuknya fi'il, karena kata-kata fi'il itu berarti ada waktunya. Kalau najihun itu kan ada waktunya. Makanya boleh Jepang misalnya najaha boleh aja. Innahu najaha, sesungguhnya dia telah lulus. Berarti ada waktunya. Tapi kalau najihun itu selama-lamanya kadeda, kata kayak waktu kadeda. Makanya di sana kata najihun. Tapi tetap aja bisa ada di situ. Untuk menyesuaikan khabar itu kan menyesuaikan mubtada. Kayak itu loh kok. Yalah, tapi bukan berarti di sana ada damir kembali ke ada kahu kada. Tapi kan menyesuaikan kepada mubtada. Ada pertanyaan lagi?
perhatikan di anu ada tuh di apa namanya? Ini di Mu'jam tuh ada waw haliyah. Tapi sini kada dijelaskan kayak apa mengatai waw haliyah tuh ada dijelaskan sini. Sini anunya aja. Wawul hali wa tuqaddaru bimana id. Apa mana id? Karena nyalah. Dan ditakdirkan waw haliyah itu bimakna id karena wa tadkhulu 'alal jumlati masuk oleh dia waw atas jumlah al ismiyati jumlah ismiyah awil fi'liyati aw fi'liyah. Nahu adal muallimu wal farahu badin an muhayyahu. Kembali oleh seorang guru walhal kebahagiaan badin yaitu nampak ala muhayyahu atas penampilannya. Bisa aja wal muhayyahu. Berarti maknanya karena tadi kembali oleh seorang guru. Kita kan biasanya mati walhal lakulah. Karena kebahagiaan nampak atas penampilannya. Perhatikan tuh nak, wal farahu itu kan jadi mubtada. Ya kalau yalah, karena tadi waw itu kan tadi waw haliyah, biasanya masuk di jumlah ismiyah atau fi'liyah. Paham? Tadi kan inna, ya Allah. Inna itu kan biasanya masuk pada mubtada lah kok. Paham? Bila sebelum inna itu ada wawnya waw haliyah, berarti inna kada boleh anna karena waw haliyah itu masuknya kepada jumlah ismiyah atau bila ismiyah kan berarti mubtada asalnya. Ya kalau berarti di awal jumlah berarti wawnya kan berada di awal jumlah kada boleh wa anna kecuali wawnya kan misalnya waw atap ha. Waw atap kan tergantung matubnya ke mana bukahnya. Paham? Kita tanyakan lagi. Sebagai taan. Tapi biasanya nang ada tuh qala yaqulu qul qaul biasanya gitu. Nang di anu tuh nang banyak tuh. Kata qala qalat nang fi'il madinya tuh nah yaqulu. Sama tapi jarang banget nah ada tuh qala misalnya qala Allah taala berfirman Allah taala innallaha wa malaikatahu misalnya itu kada boleh annallah kada boleh kita misalnya qala itu kita anggap oh ini berarti fi'il madhi Allah berkata berarti ada yang dikatakan oh berarti anna jadi maf'ul bukan karena rumusnya sesudah kaul tadi bila ada inna kada boleh fathah wajib kasrah. Khabaru inna muqaddam khabar inna yang didahulukan apa inna khabarnya kah nah ya kalau yang didahulukan akan khabaru inna muqaddamun jangan muqaddamin bila muqaddamin berarti didahulukan inna berarti apanya nakirah tanyakan lagi. Mirip. Sebahagian mirip. Asalnya ada pembahasannya. Buka di halaman dulu. Bapak 100 bisa sama kok. Sama aja ini 100 berapa? Berapa? 117. Ba'da zarfu zamanin aw makanin bihasabi idafatihi. Zarf zaman makan tergantung idafahnya.
Wa yakunu imma mu'raban wa imma mabniyan, terkadang dia menjadi mu'rab, terkadang menjadi mabni. Ada mabni, ada mu'rab. Berarti bila mu'rab berarti biasa aja kawa ba idafah segalanya. Tapi bila mabni berarti kada kawa ba idafah. Fa huwa mu'rabun idza udifa. Nah, mu'rab apabila ba'du itu diidafahkan. Man kafara billahi mim ba'di imanihi. Kalau ba'di imanihi, yalah. Berarti ba idafah. Karena itu mu'rab berarti kan karena sudah hubjar. Bahjar berarti majrur, berarti kan kasrah, berarti mim ba'di imanihi, berarti ba idafah karena imanihi jadi mudafun ilaih. Perhatikan yang contohnya berikutnya. Wa huwa mabniyun nomor 2. Idza quti'a anil idafati, apabila dia diputus daripada idafah, berarti kada ba idafah. Nahu qaulihi lillahil amru min qablu wa min ba'du, berarti mabniun ala dham bila kada ba idafah. Yalah. Ba'du zarfu zamanin mabniun ala dham fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Tapi mahalnya tetap di sana mahal jar, karena jadi majrur mahalnya aja. Pahamlah? Paham? Mahalnya kan biasanya ada mahal, ada hukum. Ada kok. Hukumnya kan tetap mabni. Tapi karena mahal tuh menempati tempat daripada hukum. Kayak itu kok jen. Yalah. Kita kan bilangnya kada ba idafah ba'du taus. Bila sebelumnya tuh kada ada huruf jar, itu biasanya domah terus, ya lah. Bukan itu. Apabila ba'dunya tuh kada ba idafah, bila ba'du tuh kada ba idafah, maka mabni alat dam, pahamlah? Mabni alat dam. Tapi bila ba idafah, itu tergantung letaknya kena. Jadi apa? Nah, pahamlah? Kemudian kablu sama ada halaman apa sini? Itu ada halaman 322 di sini nah. Pertama, zarful lizamani awil makani bihasabi idafatihi fa idza udifa lil makani kana zarfa makanin. Bisa zarf zaman, zarf makan bihasabi idafatihi sesuai idafahnya. Apabila disandarkan atau diidafahkan bagi tempat, kana zarfa makanin, niscaya jadilah dia itu qabla menjadi zarf makan. Wa yakunu satu mansuban nasab. Idza dzukiral mudafu ilaihi, apabila disebutkan akan mudafun ilaihnya. Nahwal ayatil karimi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Berarti itu qabla itu jadi zarab. Pahamlah, jadi zarab. Bida lawan apa tadi? Ba'du tadi. Ba'du tadi kan bila inya kada ba idafah. Masih ba idafah lah. Katakanlah qabla zarfu zamanin mansubin bil fathati zahirati ala annahu maf'ulun fihi, atau zarab tadi li sabbih wa huwa mudafun tulu'i mudafun ilahi majrurun bil idafati, jadi maf'ul bih daripada letaknya sesuai letaknya, karena qabla itu menjadi maf'ul bih daripada lapas sabbih. Dua pulang mansuban idza quti'a anil idafati, apabila diputus daripada idafah, wa nuwiya lafzuhu, dan diniatkan akan lapasnya. Kuntu apa tuh? Masa qablan? Qablan je. Kuntu qablan daipan ladayya, adalah aku qablan. Maksudnya lah. Insyaallah atau maksudnya lah. Intinya ini bila kada ba idafah berarti nasab ya, kalau ya lah. Ada baca qablu lah. Min qablu sebenarnya ada. Min qablu ada ya Allah. Yang tadi majrur tadi lo, hadartu ila maktabi min qabli zuhri.
Aku hadir ke maktabi apa maktab? Hah? Tertinggal lo nah maktabati lo kok. Maktab artinya meja. Kataba menulis, maktab tempat menulis berarti meja. Maktabatun artinya library. Yalah, maktabah lo. Yalah. Ya tinggal tuh katanya tuh maktabati. Aku tiba ke perpustakaanku sebelum zuhur. Bujukan tuh maktabati. Majruran ya sudah tadi. Ya kalau min qabli karena dimasuki hubjar berarti sesuai letaknya. Mabniyan alad dammi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Maf'ul pih. Maf'ul pih juga sama nya zarab ti maf'ul pih sama ya. Idza quti'an idafati apabila diputus daripada idafah labzan la maknan pada lapas dan tidak juga pada makna. Lapas pada lapas la maknan bukan pada makna. Pada lapasnya aja kada beidafah perhatikan. Lillahil amru min qablu. Sesudah qablu itu beidafah lah qablunya lah. Kada berarti kan lapasnya kada beidafah lah kok. Tapi maknanya tetap beridafah. Wa mim ba'du sama lah. Min qablu wa mim ba'du. Kayaknya ini jangan tetamu. Mirip-mirip aja lawan qablu ba'du. Bilenya kada beidafah. Biasanya qablu itu biasanya domah juga biasanya bila kada beidafah. Kebanyakannya. Tapi bilanya pas letaknya kayak sabbih tadi. Ada maf'ul ini misalnya ada fi'ilnya sebelumnya itu bisa jadi maf'ul bih dan karena harakatnya jadi fathah. Paham? Sesuai dengan harakatnya. Pokoknya bila beidafah sesuai dengan letaknya, paham lah. Itu aja. Bila beidafah sesuai dengan letaknya. Bila kada beidafah biasanya dhammah. Mirip aja. Banyak. Itu kan beidafah lah kok. Nah, itu kan bilanya beidafah tadi maka mu'rab. Bilanya kada huruf jarnya bisa qabla ya. Jadi ikan asalnya kan asal apa namanya? Asal qabla ini kan kalah. Asalnya qabla lo kok katanya lain qabla lo kok. Asal katanya kalau anunya zarabnya qabla lo kok ya lah. Berarti qabla bilanya kada apa-apa. Ada gini min qablu. Karena caya kan anunya lah. Penjelasannya paling nyaman lah. Tepat-tepat menjelaskan. Lain aja kan nyaman. Kalau saya akan menjelaskan nyaman. Ada katanya kan lagi. Karena ingat contohnya sini secara umum Jepang di sini. Maksudnya itu kada dijelaskan secara anunya. Ya banyak. Apa bacaannya situ? Apa anunya? Betul? Tahu ya pada di situ. Apa lagi banyak Lailata. Ya Allah itu udah belajar gitu. Itu kan dijelaskan disebut raja namanya kalau dijelaskan. Nah dijelaskan tuh sini tapi sini secara umum aja sini dijelaskan. Ada kali situ? Lakas ada kah? Halaman Nahu sakap. Nahu 30 72. Mati aja nya.